Hey guys, welcome back to another video. Dan di sini masih di video pembahasan soal yang bahasa Inggris. Dan kali ini aku mau coba share ke kalian tentang cara cepet dan tips-tips buat ngerjain soal yang bahasa Inggris. Dan di sini aku bakal bahas soal ASLI UTBK yang tahun 2019. So, jangan di skip videonya dan tonton sampai akhir. Yuk langsung kita masuk ke soal yang nomor 1. Oke guys, ini adalah teks pertama kita. Yuk langsung aja kita baca pertanyaan yang nomor 1-nya. Di situ ditanya, the phrase large capacity as water storage in paragraph 2 can be replaced by. Nah guys, kita langsung aja baca paragraf 2-nya dan cari phrase itu. Biasanya dia itu di italic atau di huruf miringkan. Tujuan kita adalah cari kalimat fullnya ya guys, supaya kita tahu yang dimaksud dia itu apa dan artinya itu apa. Nah di situ kita bisa temuin ternyata kalimat fullnya itu adalah Pitt has a large capacity as water storage. Artinya adalah Pitt punya kapasitas yang besar sebagai penyimpanan air. Nah, udah deh langsung aja kita cek satu-satu mana sih yang paling benar dari A sampai E. Yang A, dia itu bilangnya power to withstand heavy water currents. Nah, itu salah ya guys. Itu artinya adalah kekuatan untuk menahan aliran air yang berat. Terus langsung kita masuk ke yang pilihan B, capacity to keep water flowing stable. Itu artinya adalah kapasitas untuk mempertahankan aliran air supaya stabil. Terus yang C, high quality and quantity of water, ini udah jelas salah banget guys. Nah, terus yang D sama E ini menurut aku mirip-mirip dan hati-hati banget buat milih salah satunya. Jadi coba kita bedah satu-satu ya guys. Nah, kalau yang D, potential to make large water storage, itu artinya adalah potensi untuk membuat penyimpanan air yang besar. Sedangkan yang E, ability to deposit a large amount of water. Kemampuan untuk menyimpan jumlah air yang besar. Nah, kalau kita balik lagi ke paragraf 2, di situ dibilang Pitt punya kapasitas yang besar sebagai penyimpanan air. Nah, jadi itu sama aja kayak diartiin ke yang E, yaitu kemampuan untuk menyimpan jumlah air yang besar. So, jawaban yang paling tepat adalah yang E ya guys. Nah guys, sekarang kita masuk ke yang nomor 2. Di situ ditanya, what is the main idea of the passage? Nah, kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya kita mau nemuin main idea-nya, mau nggak mau kita emang harus memahami seluruh passage-nya guys. Nah, kalau kalian mau cepet nemuin inti dari setiap paragrafnya, kalian tinggal baca kalimat pertamanya aja guys, dari setiap paragrafnya. Kalau yang paragraf 1 itu kan di kalimat pertama dia kayak ngejelasin apa itu pit. Jadi itu kayak masih pendahuluan. Terus masuk ke paragraf kedua, di situ di kalimat pertamanya dibilang gambut has dark brown to blackish colors. Artinya gambut punya warna kecoklat-coklatan sampai ke hitam-hitaman. Nah, menurut aku itu udah mulai ngebahas tentang physical properties-nya. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu physical properties itu artinya apa, itu artinya adalah karakter fisiknya, jadi yang bisa dilihat dari luar. Sedangkan kalau chemical properties itu artinya adalah karakter tapi secara kimiawinya. Jadi biasanya ngebahas tentang reaksi-reaksi gitu guys, yang nggak bisa dilihat secara kasat mata. Terus yang paragraf ketiga, di situ dibilang next, pit soil has acidic reaction properties. Artinya di paragraf ketiga dia udah mulai ngebahas tentang chemical properties-nya guys. Terus di paragraf keempat, di kalimat pertamanya itu dia ngebahas tentang nutrisi dari si pit soil ini. So, ini udah jelas banget passage-nya itu mau ngasih tahu ke kita tentang physical sama chemical properties dari si gambut ini atau si pit ini. Dan sebenarnya kita juga bisa dibilang kebantu sama kalimat terakhir di paragraf 1 guys. Di situ dibilang, the nature and the characteristic of pit soil can be determined based on their physical and chemical properties. Jadi menurut aku di sini yang paling tepat dari ke-5 pilihan adalah yang C, yaitu pit soil has certain physical and chemical properties. Oke guys, langsung lanjut ke yang nomor 3. Di situ pertanyaannya, the purpose of the writer in writing the sentence, therefore the level of phosphorus and potassium of pit soils are generally lower than that of the mineral soils. Also, the plants cultivated on the pit soil are very responsive to the fertilization using P and K in paragraph 4 is to. Nah, yang nomor kali ini gampang banget guys menurut aku, karena di situ di kalimat terakhir udah jelas banget
writernya itu mau nyampein kan. Di situ dibilang peat soil itu very responsive atau sangat responsif terhadap fertilisasi menggunakan fosforus dan juga potasium. So, kalau misalnya mereka emang sangat responsif terhadap potasium dan juga fosforus, maka fertilizers atau pupuk yang paling terbaik atau yang paling the best yang harus dipakai itu adalah fosforus dan potasium, guys. Jadi di sini udah jelas banget kalau jawabannya itu adalah yang C, yaitu confirm that the best type of fertilizers for peat soil is P and K. Jadi writernya itu mau mengkonfirmasi kalau pupuk yang terbaik buat peat soil ini adalah fosforus dan juga potasium, guys. Lanjut guys ke nomor 4, yaitu what most likely motivates the writer to write the passage. Jadi apa yang kemungkinan paling memotivasi si writer itu untuk menulis passage ini? Oke guys, ini kita langsung jawab cepet aja karena kita udah kebantu banget sama yang nomor 2 tadi. Dimana kita udah tahu kan main idea of the passage-nya itu apa. Dimana di passage ini tuh kita jadi tahu apa itu gambut atau peat. Terus kita jadi tahu juga apa chemical properties sama physical properties-nya sama nutrisi dari gambut itu. So ini udah jelas banget guys kalau jawabannya itu adalah dia mau ngasih informasi-informasi ke orang-orang tentang peat soils ini. Dan jawabannya itu ada di yang D, yaitu the society needs information about peat soils as agricultural lands. Artinya adalah masyarakat perlu tahu informasi tentang peat soils ini sebagai tanah pertanian. Nah guys, ini adalah teks kedua kita buat jawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu yang nomor 5 sampai nomor 7. Langsung masuk ke nomor 5 ya guys, di mana pertanyaannya adalah the writer emphasized the importance of separating the consumption of chemical medicine from that of the herbal medicines in paragraph. Nah guys, sebenarnya ini pertanyaannya kocak banget karena di situ abis kata-kata paragraph itu ada tanda kurung S, dimana itu nandain kalau misalnya paragrafnya itu ada banyak gitu loh guys. Dan di situ kan ada 2 pilihan ya di pilihannya. Ada yang ABC itu cuma 1, sedangkan yang D sama E itu ada 2 paragraf. Jadi udah ketebak banget gitu loh guys. Udah pasti jawabannya yang D atau enggak yang E karena di situ ditanyanya paragrafnya pakai S. Nah, terus di D sama E kan ada sama-sama paragraf 2 ya guys. Berarti jawabannya yang paragraf 2 itu udah pasti bener. Sekarang tinggal yang paragraf ke-1 atau yang paragraf ketiga aja nih yang bener. So, langsung aja deh kita cek ke paragraf ke yang 1 dulu ya guys. Nah, cara ceknya biar cepet gimana sih? Karena itu kan banyak banget ya guys kalimatnya. Tenang aja guys, aku punya tips buat kalian. Yaitu yang pertama-tama, kalian harus temuin kata kunci di pertanyaannya dulu. Nah, menurut aku di nomor 5 ini, kata kunci dari pertanyaannya itu adalah separating the consumption. Jadi kalau misalkan udah ketemu ada separating, udah deh pasti nggak jauh-jauh dari situ. Coba ya, sekarang kita baca cepet paragraf ke-1. Dan ternyata kita bisa nemuin kata-kata separately di kalimat kedua, tapi yang rada akhir guys. Di kalimat kedua itu dibahas kalau anti-cholesterol drugs sama temulawak sama thick leaves as traditional medicine give good results if they are used separately. Nah, tadi pertanyaannya kan di paragraf mana yang ngebahas betapa pentingnya misahin konsumsi obat kimiawi dari konsumsi obat herbal. Nah, jadi udah jelas banget ya guys, tadi di paragraf 1 kita ketemu kalau di situ ternyata dibahas. So, udah pasti nih jawabannya yang D, yaitu yang paragraf 1 sama yang paragraf kedua. Lanjut guys ke nomor 6. Based on the passage, health risks of combining chemical drugs and herbs are observed in incidents as follows. Except, nah berarti di semua pilihan ini bener ya guys, kita harus nyari ada satu yang salah. Nah, kalau misalnya ketemu pertanyaan kayak gini, emang aku akuin ini bakal nyita waktu kalian rada lama. Karena kalian mau nggak mau harus nyocokin satu persatu. Ini pilihan A bener nggak, B bener nggak, gitu guys. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dari yang A dulu sampai ke yang E. Jadi di sini kita harus nemuin mana yang bukan resiko dari ngegabungin chemical drugs sama herbs. Oke, seperti biasa kita cari kata kuncinya dulu guys. Kalau yang di pilihan A, di situ kata kuncinya metformin sama black tea.
Nah, kita tinggal baca cepet aja ya guys, kita temuin kata kunci itu. Dan ternyata bisa kita temuin di paragraf ke-1 guys, di kalimat ketiga dari akhir. Nah, di situ dibilang kalau metformin sama black tea itu kalau dipakai secara individual, mereka dapat mereduce atau mengurangi blood sugar in large quantities atau dalam kuantitas yang besar. Sedangkan kalau misalnya mereka digabungin, decrease in blood sugar content is actually very small guys, jadi lebih kecil gitu pengurangannya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pilihan yang A, ineffective reduction of blood sugar in the use of metformin and black tea simultaneously. Ineffective itu artinya nggak efektif, sedangkan simultaneously itu artinya adalah bersamaan. Jadi kalau misalnya mereka dipakai secara bersamaan, jadinya hasilnya nggak efektif gitu pengurangan blood sugarnya. Nah, berarti itu bener ya guys, yang A udah pasti bener. Terus kita lanjut ke pilihan yang B ya guys. Kita cari dulu kata kuncinya seperti biasa, yaitu garlic and chemical drugs. Nah, kita temuin di paragrafnya, jadi kita langsung baca cepat aja. Ternyata ketemu di paragraf kedua yang kalimat paling terakhir. Di situ ditulis, garlic, which is also an anticoagulant herbal medicine, should not be combined with chemical drugs such as acetazole, bla 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 bla, because it will cause bleeding. Nah, jadi resikonya mereka kalau digabungin itu akan menyebabkan bleeding atau berdarah. Jadi yang di B itu salah ya guys, malah ditulisnya increase in blood sugar. So, yang B ini udah pasti salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut guys, ini soal terakhir kita, dimana kita ditanya who needs to read the passage. Kalau diartikan adalah siapa yang perlu membaca passage ini atau teks ini. Nah, sebenarnya kita kan udah tahu ya guys, keseluruhan konteksnya dari teks ini tuh dia berbicara tentang apa. Yaitu tadi ngebahas tentang resiko-resiko kalau obat chemical drugs sama herbal itu kalau digabungin resikonya apa sih. Nah, yang pakai obat-obatan kan logikanya udah pasti pasien ya guys, nggak mungkin dokter atau nurse itu perawat, nggak mungkin farmasis juga. Jadi udah pasti jawabannya itu sebenarnya patients guys. So di sini jawabannya adalah yang A. So that's all for today guys. Semoga video aku bisa membantu kalian dalam menjawab soal-soal bahasa Inggris di UTBK nanti yang bakal kalian hadapi. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel aku. Stay safe and stay healthy. Bye guys.